S1 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL dari SMK Negeri 5 Pandeglang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua masuk ke dalam ruang Zoom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Materi yang Ibu sudah bagikan, sudah dibaca, Nak? Sudah di-download? Sudah? LKPD-nya juga sudah disiapkan ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai belajar, Ibu minta satu orang dulu tolong untuk memimpin doa. Siap, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ada berapa orang kita? Ya. Hadir semua? Cuma ada 17, Bu. 17 tapi belum ini Iya, semua Bu. ya? Iya, Bu, soalnya koneksinya putus-putus. Oh. Ya. Berarti dari 20 yang hadir 17 ya. Yang hadir 17 orang. Nanti yang hadir jangan lupa isi link itu ya. Silakan isi dulu link daftar hadirnya. Sudah, Bu. Di itu ya, di WA dibukin ya. Ya, Bu. Nah, silakan di. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kita yel-yel dulu ya. Apa kabar? Luar biasa. Ipan. Maju bersama, hebat semua. Jaya. Ya. Terima kasih ya. Nah, mari kita menyanyikan lagu Mas Rimbawan ya, supaya semangat rimbawan kita selalu ada di setiap langkah kita ya. Sudah siap? Keluarkan semua suaranya ya. Yang kompak.
kasih banyak sudah menyanyikan lagu Mas Rimbawan ya, supaya integritas kita dan selalu ada ya. Jadi manfaat kalian belajar tentang habitat satwa liar ini nanti apabila kalian sudah tamat sekolah SMK ataupun kuliah, nanti udah tamat dan bekerja, paling tidak kalian sudah dapat ilmunya ya. Ya, jadi mungkin saat ini belum kalian rasakan manfaatnya, paling tidak kalian sudah punya atau sudah ada rasa nilai sikap positif ya. Misalnya rasa tanggung jawab, rasa peduli lingkungan itu ada dalam kegiatan pembelajaran ini, sehingga nantinya kalian ke depannya sudah siap untuk bekerja dengan bekal ilmu yang sudah ada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mungkin Ananda semua masih ingat minggu kemarin apa yang sudah kita pelajari? Tipe-tipe habitat satwa liar, Bu. Ya, tipe-tipe habitat satwa liar. Baik. Apakah semua tempat dapat disebut sebagai habitat satwa liar? Tidak, Bu. Ya, tidak. Ya. Tidak ya, tidak semua tempat bisa kita sebut atau kita katakan sebagai habitat satwa liar. Jadi suatu tempat itu bisa dikatakan sebagai habitat satwa liar, paling tidak dia memiliki komponen-komponen habitat satwa liar ya. Baik, materi kita hari ini masih tentang habitat satwa liar ya. Nah, submateri pokoknya hari ini adalah komponen habitat satwa liar, relung, kemudian perbedaan habitat dan relung. Nah, kompetensi dasarnya masih sama ya. Untuk pengetahuannya menguraikan komponen habitat satwa liar, dan untuk keterampilannya menunjukkan komponen habitat satwa liar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan komponen habitat satwa liar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian relung. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan komponen habitat satwa liar. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis komponen habitat satwa liar. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis perbedaan habitat dan relung. Yang keenam, peserta didik dapat menyajikan komponen habitat satwa liar. Dan yang ketujuh, peserta didik dapat menyajikan perbedaan habitat dan relung. Nah, ini sistem penilaiannya ya. Teknis penilaiannya, pertama penilaian sikap, bentuknya nanti dari observasi pengamatan, kemudian untuk penilaian pengetahuan, tanya jawab, tes tertulis, penugasan yaitu pengisian LKPD, kemudian untuk penilaian keterampilan, laporan hasil diskusi kelompok. Di pertemuan kemarin, pertemuan 1, itu kita sudah mempelajari definisi habitat dan tipe-tipe habitat satwa liar. Nah, di pertemuan yang kedua ini, kita akan mempelajari komponen habitat, relung, dan perbedaan habitat dan relung ya untuk satwa liarnya. Nah, untuk di pertemuan nanti selanjutnya itu akan membahas pakan dan koper. Jadi kita fokus hari ini ke pertemuan 2 ya, materinya ini ya. Nah, ini peta konsep untuk materi kita hari ini ya. Jadi habitat satwa liar itu yang dipelajari di sini adalah komponen habitat satwa liar, relung, dan perbedaan habitat dan relung. Nah, secara garis besar, komponen habitat satwa liar dibedakan berdasarkan komponen yang mengendalikan kehidupan satwa liar dan berdasarkan komposisinya. Komponen yang mengendalikan kehidupan satwa liar itu ada 4. Ya, ada 4 komponennya. Yang pertama pakan atau food, yang kedua pelindung atau koper, yang ketiga air atau water, yang keempat ruang atau space. Kemudian berdasarkan komposisi, komponen habitat satwa liar itu dibedakan menjadi 3 komponen utama, yaitu biotik, fisik, dan kimia. Nah, oke ya. Kalau pakan ini adalah makanan yang menjadi makanan bagi satwa liar. Kalau pelindung itu adalah tempat yang bisa menjadi pelindung bagi satwa liar. Nah, bisa tebing ya, bisa pohon, bisa semak, ini dia pelindung. Kemudian air, ini adalah sumber mata air atau sumber air yang bisa dijadikan tempat satwa untuk minum. Kemudian kalau ruang, ini adalah ruang gerak satwa liar ya, untuk dia mencari makan, untuk mencari pasangannya, dan juga untuk berkembang biak. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang terdiri dari vegetasi ya, kemudian satwa liar,
kemudian organisme mikro, ya. Kalau yang fisik itu contohnya tanah, air, kemudian topografi, iklim, itu contoh dari komponen fisik. Kalau komponen kimia itu adalah komponen yang meliputi unsur-unsur yang ada pada komponen biotik dan komponen fisik. Contohnya kalau komponen kimia itu misalnya kalau tumbuhan itu fotosintesis menghasilkan oksigen, menghasilkan H2O, ya. Nah, kemudian kalau di dalam tanah itu komponen fisik mengandung unsur apa saja kimianya? Ada unsur misalnya fosfor, ada unsur nitrogen, ya, ada unsur karbon. Nah, dalam tubuh makhluk hidup juga biotik itu banyak mengandung unsur karbon. Nah, yang baru kalian dengar mungkin relung. Relung merupakan peranan total dari semua makhluk hidup dalam komunitasnya, ya. Kemudian kalau ini relung itu juga bisa dikatakan peran organisme dalam lingkungan. Ibu akan mengajak kalian menyimak video, ya, ada beberapa video. Tolong disiapkan LKPD-nya ya. Setelah tayangan video ini nanti Ibu ingatkan kalian tugasnya untuk berdiskusi kelompok. Video yang pertama ya. Silakan disimak dulu ya. This is going to be the end of the road for a lot of salmon. These bears are really hungry. They haven't tasted salmon for 10 months, and the big males battle for the best fishing spots. But they don't always get it right. This mother bear has been waiting months for this moment. Competition is fierce for these first salmon, even between a mother and her own cubs. Baik, tadi sudah kita simak ya tampilan tayangan video habitat satwa liar. Satwa liar apa saja yang ada di dalam tayangan itu tadi, Nak? Beruang sama ikan Ini? salmon. Ya, beruang dengan ikan salmon. Ya, ada permasalahan yang bisa kita angkat dari tampilan video tadi? Apa yang membedakan habitat dengan relung, Bu? Oh ya, habitat dengan relung, iya. Kemudian apa lagi? Bagaimana perilaku makan satwa liar? Iya, perilaku makan satwa liar. Ada lagi? Peran satwa liar dalam lingkungannya, Bu. Ya. Nah, jadi permasalahan tadi itu akan kita jadikan tujuan kita pembelajaran hari ini ya. Nanti akan kita analisis komponen habitat satwa liar ya yang ada dalam keempat video yang akan Ibu tayangkan. Tadi udah satu Ibu tayangkan ya. Nanti kita akan belajar melalui diskusi kelompok. Nanti dari 4 video itu ya, nanti kalian presentasikan. Cukup nanti bagian kelompok 1 hanya mempresentasikan video yang pertama, kelompok 2 mempresentasikan video yang kedua, dan kelompok 3 mempresentasikan video ketiga, dan yang kelompok 4 mempresentasikan yang video keempat. Ibu kembali tayangkan video untuk video kedua, ketiga, dan keempat. Tolong diperhatikan benar-benar ya. Nah, sambil disimak, sambil dicatat apa yang ada dalam tayangan video itu ya, Nak. Hewan singa dan macan tutul adalah dua pemangsa yang ditakuti. Mereka adalah pemburu yang sama-sama kuat dan berbahaya. Tidak sedikit momen di mana singa mencuri buruan macan tutul, karena dari segi ukuran singa lebih besar dan kuat. Tetapi, bagaimana jika keduanya bertemu? Apa yang akan terjadi? Wah, bisa jadi sebuah pertarungan yang bisa mengerikan ya guys.
Awalnya, seekor macan tutul berhasil mendapatkan mangsa dan menyantap makanan lezatnya di atas pohon. Akan tetapi, rupanya singa yang lapar ini penasaran dan mencoba memanjat pohon untuk merebut buruan macan tutul. Beginilah detik-detik singa menyergap macan tutul di atas pohon. Kedua hewan predator terlibat pertarungan sengit hingga batang pohon patah dan mereka terjatuh. Sayangnya, seekor macan tutul malang ini kemudian memilih melarikan diri karena jumlah singa cukup banyak. Sementara itu singa dan kawanannya berhasil merebut buruan macan tutul tersebut. Ya, sudah 4 video yang tadi Ibu sajikan dan sudah kalian simak. Silakan kalian berkelompok, nanti silakan masuk ke ruang breakout Zoom ya. Nanti ya di sana kalian berdiskusi kelompok ya, tapi sebelumnya coba dibaca dulu LKPD-nya. Ada yang mau tanyakan? Apa yang belum dipahami? Tugas-tugasnya silakan tanyakan sebelum kalian masuk ke ruang breakout Zoom. Tidak ada? Nah, Ibu share screen sebentar ya. Nah, kalian ini petunjuk dari pengisian LKPD-nya ya. Kalian baca bahan ajar dulu ya. Nah, ini tadi kalau kalian masih belum jelas video yang Ibu tampilkan, ini ada tinggal kalian scan pakai HP-nya ya. Nah, scan barcode-nya. Jadi nanti ada 4 video di sini. Jadi nanti silakan kalian analisis semua isi tayangan dalam video ini ya. Jadi di sini ada tayangan video tentang komponen habitat satwa liar, relung ya. Nanti bisa kalian diskusikan apa saja yang ada dalam tiap video ini yang termasuk dalam komponen habitat satwa liar ya. Nah, ini laporan hasil diskusinya nanti berupa tabel seperti ini, nanti kalian isi ya. Semua pertanyaan ini tolong jawab sesuai di tabelnya. Nah, selanjutnya silahkan kalian masuk ke ruang breakout room ya. Nanti setelah masuk, nanti akan Ibu pantau kerjaan kalian masing-masing dalam ruangan itu ya. Ya, Bu. Oke, silakan join masing-masing sesuai dengan ruangan dan kelompoknya. Tolong kameranya dibuka semua. Oke. Sudah semua ya tugas-tugasnya untuk mengerjakan aktivitas tadi? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke presentasi kelompok. Kelompok siapa dulu nih yang mau maju? Kelompok 4, Bu. Kelompok 4. Oke, silakan ya. Baik, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Jenis habitat berdasarkan kondisi. Makrohabitat. Pakan, rumput dan daun merupakan pakan bagi jerapah dan rusa timur. 2. Pelindung. Pohon digunakan jerapah dan rusa timur untuk berlindung. 3. Air. Merupakan sumber air minum bagi jerapah dan rusa timur. 4. Ruang. Area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, pasangan dan berkembang biak bagi jerapah dan rusa timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sita. Dari kelompok lain, ada yang memberi tanggapan untuk kelompok 4? Silakan. Apa yang terjadi ada kelompok jika lain? dua spesies dengan relung dan habitat yang sama dan habitat terisolasi berkompetisi untuk mendapatkan bahan makanan? Ya. Bagaimana kelompok 4? Bisa ditanggapi pertanyaan dari Dede? Izin menjawab. Akan menimbulkan kompetensi tersebut terjadi pada habitat yang terisolasi akibatnya. Dalam jangka waktu yang lama, salah satu spesies akan kalah dan hilang dari ekosistem tersebut atau salah satu mencari relung ekologi yang baru. Gimana? Bang Dede, bisa terima jawabannya? Ya, Bu. Ya. Ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1. Udah siap belum nih kelompok 1? Kelompok 3 aja, Bu. Boleh. Ya, yang siap aja dulu. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Aspek yang diamati dan dianalisis. 1. Jenis habitat berdasarkan kondisi. Makrohabitat. 2. Komponen habitat yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar pada habitat yang ada dalam tayangan video. Pakan, food. Rusa merupakan pakan bagi macan tutul dan singa. Perlindungan cover, pohon dan semak-semak digunakan macan tutul dan singa berlindung. 3. Komponen utama dari habitat satwa liar. Ruang spek, area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, pasangan dari berkembang biak bagi singa dan mencari tutul. Iya. Baik, dari kelompok lain, ada yang ingin menanggapi hasil diskusi kelompok dari kelompok 3? Ya, silakan Mbak Sita. Jelaskan interaksi apa yang ditunjukkan macan tutul dengan singa saat berburu mangsanya. Bagaimana kelompok 3 bisa ditanggapi? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Interaksi antara macan tutul dengan singa adalah kompetisi dalam hal merebutkan makanan dalam mempertahankan hidupnya. Ya, jadi sudah dijawab oleh kelompok 3. Mbak Sita, bisa di persaingan tadi antara macan tutul dengan singanya sudah terjawab ya? Baik, terima kasih kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok. Ada lagi yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok 1 ya. Nggak ada, Bu. Ada. Baik, kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Sebentar ya, hasil sebentar. diskusi. Langsung tadi. Salah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Aspek yang diamati dan dianalisis.
Jenis habitat berdasarkan kondisi. Makrohabitat. Pakan food, serangga dan ikan kecil merupakan pakan ikan salmon. Tumbuhan dan ikan salmon merupakan pakan beruang grazi. 2. Pelindung koper. Goa dan pohon digunakan beruang berlindung. B. Batuan. Di sungai digunakan ikan salmon untuk berlindung. 3. Air. Water merupakan sumber air minum bagi beruang dan ikan salmon. 4. Ruang spesies, area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, pasangan, dan perkembangbiakan bagi beruang dan ikan salmon. Ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Dari kelompok 2. Kelompok 2 tadi Kak, ya Kak, sudah menyampaikan hasil presentasi kelompoknya. Silakan dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau ingin bertanya. Saya, Bu. Ya. Silakan Cita. Berikan contoh organisme mikro yang ada dalam habitat satwa liar. Ya. Silakan di kelompok 2 ditanggapi pertanyaan dari Mbak Sita. Izin jawab, Bu. Cacing bakteri. Ya. Cacing, bakteri, jasad lenik, ya. Itu termasuk organisme mikro. Bisa dipahami ya, Mbak Sita? Oke. Ya, Bu. Terakhir, kelompok 1, silakan. Mana kelompok 1 nih? Masih Kelompok melek 2, dia. Bu. Oh, kelompok 2 tadi kelompok. Oh ya, tadi kelompok 1. Satu Belum tadi, saya. Ya, Iya. silakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Aspek yang diamati dan dianalisis. Jenis habitat berdasarkan kondisi. Mikrohabitat. Komponen habitat yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar pada habitat yang ada dalam tayangan video. 1. Pakan. Food. Rumput dan daun merupakan pakan banteng. Wildebeest, rusa, dan zebra. 2. Pelindung. Cover. A. Semak dan pohon digunakan banteng. Wildebeest, rusa. 3. Komponen utama dari habitat satwa liar jenis. 3. Air. Water merupakan sumber air minum bagi banteng, wildebeest, rusa, dan zebra. Ruang. Spek. Area yang cukup luas untuk pergerakan mencari makan, mencari pasangan bagi banteng, wildebeest, rusa, dan zebra. Udah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Kelompok yang lain, silakan. Jika ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Kelompok 2. 2 ya, kelompok 2. Kelompok Ya, 2. Bu. Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan Mbak Sita. Apabila terdapat beberapa organisme yang hidup pada relung yang sama, apa yang akan terjadi? Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Izin menjawab, Bu. Akan terjadi persaingan. Dalam persaingan yang ketat, masing-masing jenis mempertinggi efisiensi cara hidup. Relungnya menyempit. Udah, Bu. Ya. Baik. Gimana, Mbak Sita? Sudah puas dengan jawaban dari Jaratunisa, kelompok 2? Was, Bu. Was, Bu. Ya, terima ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 2? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ibu ingin menanggapi hasil diskusi kelompok kita hari ini ya. Jadi, dasar yang membedakan habitat dengan relung itu ada 7 ya. Yang pertama, definisi. Yang kedua, efek. Yang ketiga, perubahan. Yang keempat, dukungan. Yang kelima, fungsi. Yang keenam, komponen. Yang ketujuh, alami. Ya. Nah, kita kaji satu-satu dulu ya.
Habitat, kalau berdasarkan definisi, itu adalah tempat di lingkungan tempat organisme hidup, ya. Atau kalau lebih simpelnya habitat itu Ibu analogikan itu adalah tempat tinggal, ya, atau alamat. Jadi kalau orang biasa nanya di mana tempat, kan bertanya alamat, ya, di mana tempat tinggal badak bercula satu. Nah, itu kan berarti kan alamatnya, ya. Kalau dianalogikan habitat seperti itu adalah tempat tinggal atau tempat hidup suatu organisme dalam lingkungannya, itu namanya habitat. Itu berdasarkan definisi. Kalau relung itu analoginya adalah status fungsional atau peranan suatu organisme dalam lingkungannya, ya. Kalau yang satu tempat, kalau yang ini adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan si singa tadi apa? Predator misalnya, ya. Pekerjaan si beruang tadi apa? Di dalam video itu. Nah, dia predator juga kan, memangsa ikan salmon, ya kan? Nah, itu peran, itu namanya relung. Maka relung itu sebenarnya bagian dari habitat. Ada suatu area yang dimana di situ ada pekerjaan satwanya, dia bisa sebagai predator atau sebagai konsumen tingkat 1, seperti ini tadi, ya, seperti jerapah, kemudian seperti rusa, wildebeest, ya, itu kan dia memakan produsen tingkat 1 rumput. Nah, berarti dia konsumen tingkat 1, itu peranannya. Maka di situ disebut relung banteng atau relung jerapah. Nah, itu apapun. Nah, kalau dikaji secara alami, kalau habitat itu tempat fisik, tempat tinggal, ya, seperti kita, ya, kita tinggal di mana, di rumah. Nah, itu fisik. Kalau relung itu kegiatan yang dilakukan oleh organisme hidup. Jadi ini berhubungan dengan perilaku, ya. Kalau relung itu secara alami dia berkaitan dengan aktivitas satwanya, mencari makan, ya. Kemudian dia memangsa dan aktivitas, itu kalau relung. Jadi dari 7 dasar yang membedakan habitat dengan relung bisa dipahami, ya, Nak, ya? Gimana? Ada pertanyaan? Nah, kalau masih bingung, ini Ibu kasih analoginya, ya. Nah, analogi habitat dan relung supaya kamu bisa membedakannya. Jika habitat, ya, suatu organisme itu kita andaikan adalah alamatnya, ya, kita bisa asumsikan sebagai alamatnya. Kalau relung itu adalah pekerjaannya. Jadi dengan kata lain, relung suatu organisme adalah peranan ekologisnya, bagaimana ia cocok dengan suatu ekosistem. Relung suatu populasi kadal, contohnya, ya, pohon tropis, terdiri dari banyak variabel, antara lain kisaran suhu yang dapat ia tolerir, ukuran pohon di mana dia dapat bertengger, waktu siang hari ketika ia aktif, serta ukuran dan jenis serangga yang ia makan. Nah, itu merupakan relung suatu populasi kadal pohon tropis, ya. Jadi itu terkait dengan kemampuan dia untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, bentar. Tadi Ibu sudah beri tanggapan dan penguatan. Ibu minta 1 orang dulu bantu Ibu untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Silakan, siapa yang bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Yanti. Komponen habitat satwa liar secara garis besar di Oh ya, nge-lag, ya. Yanti nge-lag. Silakan. Siapa yang bantu? Oke. Suara Yanti enggak? Iya, silakan, Dede. Tolong simpulkan hasil pembelajaran kita Komponen hari ini. habitat satwa liar secara garis besar dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Komponen yang dapat mengendalikan kehidupan satwa liar meliputi pakan, food, melindungi cover air, water, dan ruang space. 2. Komponen utama penyusun habitat satwa liar meliputi komponen biotik, komponen fisik, dan komponen kimia. Perbedaan utama antara habitat dan relung adalah bahwa habitat merupakan ruang khusus di lingkungan tempat organisme hidup, sedangkan relung merupakan
peran organisme dalam lingkungan. Iya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau nambahkan? Baik ya. Bagus sekali. Terima kasih Dede sudah bantu Ibu menyimpulkan. Ya. Nah, baik. Ibu tambahkan sedikit ya. Tolong diingat bahwa komponen utama penyusun habitat satwa liar itu ada 3 tadi ya. Yang pertama tadi komponen biotik. Ya, apa saja komponen biotik? Meliputi apa saja? Apa saja komponen biotik? Ada? Vegetasi. Ya. Apa saja? Yang hidup-hidup kalau biotik itu ya. Air, Air. dan ruang. Nah, itu komponen yang dapat mengendalikan habitat satwa liar. Kalau komponen yang penyusunnya ada 3, yang utama. Ada 3 ya, yang biotik, kemudian yang fisik, dan yang terakhir. Ayo, apa? Komponen kimia ya. Kalau komponen biotik itu ada vegetasi, ada satwa liarnya, kemudian ada organisme mikro. Kalau komponen fisik ada tanah, ada air, ada iklim, ada topografi ya. Nah, kemudian kalau yang komponen kimia seperti yang tadi sudah kalian sajikan, ada apa saja komponen kimia tadi? Ada oksigen, ada apa lagi? Unsur kimia yang ada pada komponen biotik dan fisik? Ada unsur nitrogen, karbon, fosfor, ya kan? Belerang. Nanti, ya, diingat-ingat lagi ya, dibaca. Baik, Ibu, cukupkan diskusi kelompok kita, ya. Kemudian, silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan soal pretest, soal post-test ya. Silakan kerjakan soal post-test yang ada di WA, sudah Ibu kirim link Google Form-nya. Silakan dikerjakan. Udah selesai, Bu. Sudah selesai. Oke, udah ada nilainya Ya, belum? Bu. Coba dilihat nilainya. Dedek dapat berapa? Bu. Oh, mulai lagi, Bu. Udah, Bu. Udah, Sita dapat berapa nilainya? Gak tahu, Bu. Nggak ada nilainya. Oh, udah otomatis ya? Oh iya. Iya. Nanti Ibu lihat ya. Setelah pembelajaran nanti Ibu kirimkan nilainya. Oke. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau refleksi dulu proses pembelajaran kita hari ini, apakah sudah ada hasilnya ya. Ibu mau nanya dulu nih, materi apa yang sudah Ananda pelajari hari ini? Ada berapa materi yang sudah pelajari hari ini? Dede? Komponen habitat satwa liar, relung, dan perbedaan habitat dengan relung, Bu. Iya, bagus sekali. Kemudian materi apa yang sulit kalian pahami dari ketiga materi tadi? Materi apa yang sulit dipahami? Ya, silakan, Rumsa. Materi relung. Ya, jadi gini ya, kalau mau lebih paham lagi, kalian harus banyak literasi, membaca ya, sering-sering buka internet, lihat contoh-contoh gambar relung ya di habitat satwa liar ya, supaya kalian lebih paham lagi. Jadi jangan lupa membaca ya. Nanti bahannya bahan ajar juga jangan sampai di sini, nanti dibaca lagi di rumah ya. Kemudian manfaat apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran materi ini? Dapat mengetahui komponen habitat satwa liar, mengetahui peran satwa liar dalam lingkungannya, Ya. dapat membedakan habitat dengan relung. Oke, baik sekali ya, bagus ya jawabannya.
Sudah sangat bagus. Baik ya. Ibu terima kasih banyak ya, kalian sudah ikut terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini walaupun banyak gangguan hari ini ya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran ya, Ibu ingatkan sekali lagi minggu depan pertemuan kita tentang materi pakan dan koper. Kemudian tadi ada tugas untuk keterampilannya individu, untuk nilai keterampilan individu. Silakan kalian lihat LKVD-nya dan dikerjakan di rumah. Nanti batas waktu pengumpulannya sebelum hari pertemuan minggu depan, ya. Nah, itu untuk individu ya tugasnya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Dede, bisa bantu Ibu memimpin doa? Ya, Bu. Siap, sebelum penutupan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.